Halo para pembaca setia Buset, saya Vivi. Dalam rangka Hari Pahlawan ini, kami mengundang seorang narasumber yang spesial. Bersama saya adalah RME Cokro Santoso, anak dari Joyo Cokro Santoso, seorang pejuang nasional di era kemerdekaan yang mencari bambu untuk tiang bendera yang mengibarkan bendera Indonesia yang pertama kali saat itu. Tidak hanya itu, beliau juga adalah seorang generasi milenial yang tertarik untuk selalu berkecimpung di bidang ideologi Pancasila, nasionalisme, dan kebangsaan. Saat ini, beliau memimpin beberapa organisasi yang bergerak dalam pergerakan nasionalisme. Di antaranya adalah Gerakan Revolusi Pemuda atau yang disebut Garuda, di mana beliau menjabat sebagai founder dan Dewan Pembina. Beliau juga merupakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor, Ketua Umum Institut Kepentingan Nasional Republik Indonesia, Ketua Bidang Ideologi Pancasila, Nasionalisme, dan Kebangsaan Rumah Milenial. Bung Cokro sudah sering diundang menjadi narasumber di berbagai tempat untuk membahas mengenai ideologi dan nasionalisme dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh generasi muda. Nah, kali ini beliau dan Buset akan membahas isu-isu seputar pentingnya pemahaman nasionalisme dan ideologi Pancasila bagi anak muda, termasuk kaum diaspora muda Indonesia dan perjuangan-perjuangan apa saja yang generasi muda hadapi di era ini untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya persilahkan Bung Cokro. Halo, yes. Kita hari ini sudah akan bincang-bincang tentang berbagai banyak topik nih. Kayaknya kita langsung mulai aja ya, Kak. Sure. Yes. Sure. I do that. Okay. Oke, Phoebe, thank you so much hari ini diundang. Suatu penghargaan yang luar biasa, diundang dengan Buset gitu ya, diwawancara. Oke, untuk pertanyaan tadi dari Phoebe, saya menjelaskan bahwa sebenarnya kehilangan momentum tentang ideologi dan lain-lain semakin berkurangnya, semakin terkikisnya tentang ideologi bangsa itu sejak reformasi sebenarnya. Jadi ya saya juga waktu reformasi kan juga masih SD gitu ya, masih kecil banget gitu, tidak merasakan juga hiruk-pikuk perubahan era saat itu dari pemerintahan Pak Harto lalu ke dari Orde Baru ke reformasi. Tapi memang sejak reformasi itu sudah hilang. Salah satunya semua pembelajaran misalnya yang berhubungan dengan sejarah dan lain-lain itu beberapa dihilangkan. Terus tentang BP7, P4, memang waktu itu di era Orde Baru, di era Pak Harto itu memang doktriner gitu ya. Pancasila dijadikan sebuah seperti alat kekuasaan gitu. Nah saat reformasi malah dihapuskan. Nah itu yang sebenarnya yang kita seperti sesalkan gitu. Seharusnya tetap ada, tapi dengan metode materi yang sesuai dengan ajaran Bapak Bangsa gitu. Dengan tidak adanya materi itu, pendidikan itu, pembelajaran itu, akhirnya sama sekali kita jadinya krisis tentang sejarah bangsa kita sendiri gitu. Apalagi di sekolah sekarang yang diajarkan itu hanya misalnya sejarah-sejarah dunia, lalu sejarah-sejarah nasional hanya cuman ya maybe you know di Indonesia kan hanya menghafal gitu ya tanggal bulan tahun gitu ya, tapi tidak dijelaskan perspektif dari mengapa kok diadakan Budi Utomo gitu, mengapa kok diadakan misalnya Sumpah Pemuda dan lain-lain gitu. Jadi meaning tentang arti kepahlawanan itu kurang sekali. Nah itu yang akhirnya mengakibatkan generasi muda, khususnya di generasi kita nih millennials, semakin terkikis lah tentang nasionalisme. Sebenarnya itu sih. Suatu wake up call ya berarti untuk kita kali ini, karena ada kejadian yang seperti ini yang banyak millennials itu akhirnya jadi buta dengan realitas saat ini. Menyambung kalau begitu ke pertanyaan yang berikutnya. Sebenarnya sih sejak dini ya. Harusnya sih sejak sekecil mungkin, sejak kita masih kecil itu harusnya sudah mulai dibina tentang nasionalisme. Karena sebenarnya Pancasila, ideologi dan lain-lain itu harusnya dikembangkan tuh awalnya itu dari keluarga, dari family.
bukan dari sekolah atau dari kampus gitu ya, tapi sebenarnya harusnya masuknya dari keluarga. Kenapa demikian? Karena kita perlu ingat, mungkin kita sadari atau tidak, yang kita tidak bisa memilih di dunia ini adalah hanya dua hal. Pertama, lahir dengan orang tua siapa. Kedua, lahir di negara mana. Ya kan? Nah, ini yang kalau misalnya about religion, kita bisa pindah religion gitu ya. Tapi hanya dua hal ini yang kita nggak bisa milih nih saat kita dilahirkan di dunia ini. Nah, malah salah satunya bahwa kenapa kita dilahirkan di Indonesia, berarti itu ada meaningnya, mengapa kita dilahirkan di Indonesia. Nah, ini yang harus kita gali sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan buat Indonesia setelah kita dewasa nanti. Nah, itu juga sebagai orang tua, harusnya juga mendidik anak-anaknya dari dasar saja. Misalnya contoh di Indonesia itu ada kultur dengan gotong royong misalnya. Tidak boleh individual dan lain-lain. Berbeda mungkin dengan karakter orang di Amerika misalnya atau di Eropa dan lain-lain. Kita lebih gotong royong. Atau misalnya kita kultur budaya murah senyum misalnya. Kalau ketemu orang kita selalu senyum dan lain-lain gitu. Itu adalah budaya-budaya yang sebenarnya harus dibina dari waktu kita sedini mungkin gitu. Terus ya dari Pancasila sendiri mungkin lebih seperti misalnya waktu SD kita diajarkan lebih kayak apa sih burung Garuda itu sendiri gitu ya sebagai lambang negara. Misalnya di ekornya ada berapa helai sih terus di sayapnya ada berapa helai dan lain-lain. Mungkin hanya simple-simple seperti itu gitu. Dan yang secara deep arti dari Pancasila itu apa dan lain-lain, tidak seperti itu gitu ya. Tapi setelah kita mulai dengan misalnya sudah ke SMA gitu atau kita sudah masuk di university gitu, nah itu baru kita mulai mengimplementasikan ide-ide pemikiran dan ideologi bangsa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang ada prosesnya gitu. Jadi problemnya sekarang khususnya di Indonesia sampai ke anggota dewan pun dan lain-lain, cuman pertanyaannya menghafal gitu loh, sila 1 sampai sila kelima gitu. Itu saya rasa itu yang harusnya dilakukan oleh anak-anak SD dan SMP gitu. Nah, generasi kita tuh harus mengimplementasikan kehidupan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita di luar negeri misalnya. Saya setuju sekali ya, Bung ya. Sebagai anggota generasi muda sendiri, saya rasa kami ini orang-orang yang sangat praktis. Jadi inginnya langsung ke aplikasi. Garuda tuh sebenarnya awalnya itu waktu itu memang saya waktu itu sempat menjadi pembicara di salah satu tempat, ya saya sebagai narasumber. Tiba-tiba ada satu anak muda, dia masih kelas 1 SMA, berarti sekitar umurnya 15-16 tahun saat itu. Dia mendatangi saya dan dia bilang, Kak, saya tuh pengen banget belajar tentang nasionalisme. Kakak bersedia nggak mengajarkan saya? Lalu saya kaget gitu ya, saya agak kaget. Lalu saya bilang, oke, kalau misalnya mau diajarkan dengan kakak, jangan satu orang. Coba kamu cari 9 lagi anak muda. Kalau sudah bisa ketemu, kakak kasih waktu seminggu, ayo kita adakan acara itu gitu. Lalu nggak sampai seminggu tiba-tiba dia telepon saya, lalu dia bilang, Kak, kita sudah ada nih 9-nya lagi, kita ketemu di mana gitu. Lalu setelah itu kita bertemu dan saya bertanya needs-nya mereka sebenarnya apa sih tentang nasionalisme dan lain-lain. Karena ternyata generasi yang sekarang gitu ya, yang di bawah generasi millennials itu lebih kritis dibandingkan generasi millennials gitu. Ini juga kita sadari sendiri. Nah, akhirnya mulailah saya membina mereka itu di Pendopo Dr. Muardi, itu kita dikasih tempat di sebelah Museum Dr. Muardi. Nah, disitulah kami membina anak-anak muda, dan itu dari mulut ke mulut mereka masuk dan lain-lain, hingga akhirnya kita mencapai ratusan anggota gitu ya. Salah satu passion yang akhirnya mereka masuk di Garuda itu ternyata karena kekhawatiran mereka akan generasi muda Indonesia selanjutnya.
Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa yang akan memimpin Indonesia di 100 tahun Indonesia Merdeka, which is di 2045, adalah kita loh. Sedangkan sekarang mereka tidak pernah diajarkan tentang nasionalisme, tentang ideologi secara mendetail gitu. Secara sangat dalam, itu tidak pernah ada gitu. Sedangkan we know di social media, di Google dan lain-lain kan juga banyak yang hoax dan lain-lain gitu ya. Tidak bisa kita melihat ini benar nggak ya, ini acuannya dari mana ya, ini pandangannya dari mana gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya membuat mereka akhirnya saya berada di tempat yang benar nih, seperti itu. Dan itu kami yakin, generasi muda yakin Indonesia akan luar biasa majunya nanti, apalagi di tahun 2045. Karena kemarin saya baru dapat statistiknya bahwa di Indonesia nanti 2045 hampir 80% itu adalah anak-anak muda. Gitu, penduduknya gitu ya. Kalau Jepang kan sudah berjalan nih sekarang. Jepang kan sudah hampir semuanya hampir anak-anak muda semua gitu ya. Kita nanti nih di tahun 35 sampai di tahun 45 itu banyak sekali anak muda di saat itu. Dan kita melihatnya, wah itu Indonesia pasti akan maju banget gitu. Nah, problemnya adalah ideologinya apa? Apakah masih tetap Pancasila atau bisa berubah misalnya syarikat Islam? Atau misalnya bisa berubah misalnya ideologinya ke komunis misalnya, atau ke kapitalis, atau whatever itu gitu ya. Nah ini yang katanya generasi muda khawatirkan. Mereka masih tetap cinta Pancasila dan mereka tetap ingin Pancasila sebagai dasar negara kita sampai 100 tahun ke depan. Ini memang generasi yang saya setuju, yang sering disebut sebagai generasi emas. Tentunya dengan banyaknya potensi, banyak juga tantangan-tantangannya. Tantangan terbesarnya adalah rasa pesimis sih. Banyak saya ketemu anak-anak muda yang mereka sudah pesimis. Mereka bilang, Bung, saya nggak mau lah belajar nasionalisme, ya buat apaan gitu. Buat saya nggak penting, yang penting saya nanti kuliah, kerja, dan lain-lain. Ada juga beberapa kali saya ketemu dengan, ini cukup unik, saya ketemu dengan beberapa mahasiswa international university gitu ya, yang malah mereka juga sangat pesimisnya sangat parah. Mereka bilang bahwa, Bung, I think I don't need nationalism. Gitu. Mereka bilang seperti itu. Dan waktu saya tanya, kenapa kok menurut kalian kok nggak penting gitu? Ya iya, karena kan kami juga nanti S2 juga di luar negeri, S3 di luar negeri, dan mungkin saya nggak for good ke Indonesia, mungkin saya nggak ada berhubungan dengan Indonesia, nanti saya mungkin merit di luar negeri, mungkin saya juga akan pindah warga negara nanti, gitu. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi juga generasi muda yang sudah pesimis. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihatnya mereka ini adalah korban dari generasi sebelumnya yang tidak mengajarkan tentang pentingnya nasionalisme kepada mereka, gitu. Jadi dan juga kedua, salah satunya adalah family yang tadi saya sebutkan. Misalnya keluarganya tidak berhubungan dengan perjuangan di masa dahulu, misalnya cuma ke bisnis dan lain-lain, pasti tidak mungkin mengajarkan tentang sisi nasionalisme kepada anak-anaknya gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita klarifikasi, perlu kita perbaiki, bahwa semuanya, mau itu keluarganya ke bisnis, mau keluarganya misalnya hanya pedagang dan lain-lain, atau pekerja kantoran sama sekali gitu ya, itu bisa loh melakukan dari sisi nasionalisme kepada anak-anak mereka. Gitu. Yang penting itu bukan keluarga biologis, malah yang penting itu adalah keluarga ideologis. Itu yang paling penting gitu. Karena Indonesia didirikan bukan hanya dari kelompok pejuang saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali jawabannya, Bung Cokro. Saya setuju tadi yang disebut dengan terutama yang bukan hanya keluarga biologis ya, karena tentunya kita sebagai orang-orang kan juga bermasyarakat, dan anak muda itu tergantung dengan kalangan mereka seperti apa. Oke, yang kita lakukan itu sebenarnya kita melakukan ada kayak teaching class gitu ya, tentang pendalaman ideologi gitu ya. Itu pun buku-buku yang kita ajarkan itu adalah buku-buku langsung dari Bapak Bangsa.
Dan itu tidak ada di toko buku atau nggak ada di e-book gitu ya, itu nggak ada. Jadi buku-bukunya itu benar-benar tulisannya Bung Karno tentang pidatonya dia saat 1 Juni, itu kita pelajari. Bagaimana kita baca dengan detail gitu ya, kita bahas dengan detail Bung Karno tuh waktu itu ngomongin apa sih waktu 1 Juni. Kan sekarang apalagi di Indonesia sudah dijadikan tanggal merah ya, 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Tapi berapa persen dari masyarakat kita yang mengerti, khususnya generasi muda, Bung Karno waktu itu ngomongin apa sih waktu 1 Juni itu, pidatonya dia apa sih? Dan itu luar biasa loh, Phoebe. Ternyata Bung Karno itu pidato 1 jam lamanya, kurang lebih gitu ya, dan tanpa teks. Dia menjelaskan tentang harusnya kita memakai dasar negara seperti apa. Wow. Gitu, dan dia menceritakan sejarah tentang misalnya Soviet, tentang Arab Saudi, tentang China dan lain-lain, sampai dia bercerita tentang Dr. Sun Yat-sen pun dibahas oleh dia. Wah, Gitu. Itu luar biasa, dan itu kita pelajari di Garuda gitu ya. Terus juga beberapa tulisan-tulisan buku-bukunya Bung Hatta. Itu benar-benar langsung Bung Hatta yang menulis buku itu gitu. Tentang misalnya ekonomi kerakyatan, bagaimana kita harusnya dengan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang bagaimana semua air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan semuanya untuk kemakmuran rakyat dan lain-lain, koperasi sebagai sendi utama pembangunan ekonomi kita dan lain-lain. Jadi itu dipelajari di Garuda. Selain juga pembahasan-pembahasan yang lagi hype nih, lagi menarik untuk dibahas gitu ya, misalnya Omnibus Law kemarin gitu ya. Kita tadi barusan saya juga mengajar jam 10 pagi tadi sama anggota-anggota Garuda, kita sempat bahas tentang Omnibus Law dan lain-lain. Jadi itu yang salah satu materi yang kita bahas dalam teaching class. Nah, selain itu juga sebenarnya before COVID kita tuh ada acara-acara misalnya mengunjungi museum, kita juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Lalu kita sering diundang di acara misalnya Mabes TNI, Mabes Polri, acara-acara mengenai tentang literasi digital. Terus beberapa kali kita diundang di Facebook Indonesia, kantornya, office-nya. Lalu di Google, kita sempat diundang di office-nya, berbicara tentang bagaimana menjaga password, tentang email kita dan lain-lain, address emailnya dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita di-hack dan lain-lain. Jadi ada pelatihan-pelatihan seperti itu yang kita bekerja sama dengan mereka-mereka gitu. Selain juga sebenarnya kita ada acara setahun sekali itu, kita seperti tour gitu. Kayak kemarin kita ke Jogja last year, kita ke Jogja, kita kayak mengunjungi rumahnya Jenderal Sudirman, kita mengunjungi rumahnya Ki Hajar Dewantara dan lain-lain, terus ke Museum Dirgantara dan lain-lain. Jadi banyak yang kita lakukan yang berhubungan tentang nasionalisme juga. Menurut saya juga sebenarnya penting juga nih, Vivi, tentang kita membuat podcast misalnya ya, bagaimana juga itu perwakilan juga suara-suara gitu ya, dan kita juga langsung bisa dapat informasi langsung dari narasumber-narasumber yang kompeten. Misalnya kita kan nggak pernah kan misalnya pemuda-pemuda di Australia misalnya, yang Indonesia yang berada di Australia misalnya, atau di negara-negara lain yang mungkin mereka di Indonesia nggak pernah nih ketemu atau berbincang langsung dengan misalnya cucunya Jenderal Sudirman misalnya. Nah, itu dengan adanya podcast itu kan sangat bagus sekali untuk mereka mendengar informasi sebenarnya dulu Pak Dirman itu seperti apa sih, bukan dari buku, bukan dari berita-berita di YouTube, tapi langsung dari dari keturunan biologisnya beliau gitu, atau misalnya dengan cicitnya Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Jadi itu juga penting, salah satu yang harus di-share bahwa kemerdekaan Indonesia kita itu memang dari semua elemen gitu. Misalnya juga nanti mungkin juga bisa berbicara misalnya dengan putrinya dari Sultan Syahrir misalnya, kaum-kaum diaspora gitu ya. Itu juga sebenarnya pembahasan-pembahasan yang menarik yang bisa kita bahas di dalam podcast tersebut. Jadi podcast sebenarnya salah satu yang penting, dan itu kan sebenarnya suara media saat ini untuk anak-anak muda, untuk kita bisa mengetahui bagaimana tentang keindonesiaan. Baik, saya benar-benar amazed sekali dengan tadi cuplikan sedikit aja, mungkin itu hanya sangat sedikit cuplikan dari satu sejarah yang luar biasa yang kita benar-benar tidak pernah mendapatkan informasi mendetail soal itu. Kita juga jarang ada yang tahu
bahwa kita kan waktu itu untuk memilih dasar negara apa nih, kan ada di sidangnya waktu itu ya, PP